2, 3. Halo semuanya, kembali lagi bersama di F Channel. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita dari The Land of Miracles episode 2. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang dimana kita masih memperlihatkan pertemuan antara Fahua dengan Silanke. Pertarungan yang telah terjadi jelaslah sangat mengerikan. Akan tetapi hal itu nyatanya membuat Silanke menjadi sangat kewalahan dengan Fahua yang membawa banyak pasukan. Dengan itu Silanke kemudian meminta kepada Fahua untuk bertarung secara seimbang. Dia pun kemudian mengajak Fahua untuk memasuki hutan. Di sana Fahua yang baru memasukinya, tiba-tiba dirinya mendengar suatu gelombang magnetik. Nampaknya gelombang yang muncul itu memanggil dirinya untuk pergi ke suatu tempat. Perlahan Fahua di sana mulai mencari sumber dari gelombang itu. Semakin jauh pergi ke dalam hutan, gelombang yang terdengar juga semakin besar. Sampai akhirnya ia sampai pada suatu lembah yang ada di hutan tersebut. Bersamaan dengan itu sebuah serangan juga mulai muncul menuju pada dirinya. Ternyata itu merupakan serangan dari Silanke yang datang untuk melanjutkan pertarungan mereka. Silanke ternyata merasa sangat kesal dengan Fahua karena tempo lalu ia selalu dipermalukan. Tak banyak basa-basi, Silanke mulai mengeluarkan elemen angin miliknya. Namun seperti biasa, Fahua dengan kekuatannya, ia pun berhasil menangkis serangan angin tersebut. Jelas kali ini menjadi sangat kesal karena serangan yang telah ia lancarkan itu selalu dipatahkannya. Oleh karena itu, Silanke mulai bergerak untuk menyerangnya. Akan tetapi kembali menabrak sebuah teknik formasi dari Fahua. Bahkan tak hanya itu, Silanke juga terbental hingga akan jatuh ke dalam lembah. Sebuah pertarungan yang cukup memalukan membuat Silanke menjadi sangat marah dan nampak telah hilang kesabarannya. Dengan cepat kekuatan tarian bilah angin akhirnya ia keluarkan, di mana itu merupakan kumpulan pedang angin yang bisa menyerang secara bersamaan. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Dua energi yang kini terbentur membuat area di sekitar menjadi bergetar. Saat mereka bertarung, tiba-tiba terlihat sebuah bongkahan batu yang kini mengarah kepada mereka. Ternyata itu merupakan ulah dari wilayah Sheng, yaitu Xiongzhan. Tak diduga pertarungan pun kini beralih, yang dimana Fahua dan Silanke akhirnya bergabung dengan bertarung dengan Xiongzhan. Di sana Xiongzhan tiba-tiba berubah menjadi seekor siluman beruang. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kekuatan dari wilayah Sheng itu ahli dalam transformasi. Dan kini kita telah mengetahui 3 wilayah yang telah diperkenalkan, yakni wilayah Fahua, wilayah Lan, Langge, dan wilayah Sheng, Xiongzhan. Setelah itu pertarungan pun akhirnya dilanjutkan, sampai akhirnya Silanke kemudian memanggil sosok yang telah hadir, yang kini sedang bersembunyi. Seketika pertarungan pun berhenti dan di sana juga mulai muncul sosok wanita dari wilayah Sheng. Dia adalah Sheng Lian. Di sana mereka pun mulai saling mengenal satu sama lain. Jelas dengan hadirnya 3 kekuatan besar, hal itu sudah tak dapat dipungkiri bahwa tujuan dari mereka adalah sebuah pusaka mutiara. Hal itu juga telah dikatakan oleh Silanke, yang tentu tujuan dari mereka semua yakni adalah pusaka mutiara. Sheng Lian di sana kemudian menyarankan untuk bertanding dalam mendapatkannya, yakni Sheng Lian menyarankan untuk melakukan sebuah pertarungan antara 3 wilayah, di mana aturannya yang menanglah yang akan mencari pusaka, sedangkan yang kalah tidaklah diperbolehkan untuk menghalanginya. Silanke dengan sikap bodohnya yang malah langsung menyetujuinya. Namun beda halnya dengan Fahua. Sikap yang dingin membuat Fahua tidak menghiraukannya, bahkan tidak tertarik dengan saran Sheng Lian. Dirinya malah bergerak melihat dan mendekati arah dari gelombang itu.
Tak diduga, di sela perdebatan dari mereka, Fahwa tanpa diduga langsung pergi dari tempat tersebut untuk mencari arah gelombang itu. Jelas, tindakan dari Fahwa membuat Silange dan semua orang menjadi sangat kaget. Dengan itu, mereka pun mulai bergerak untuk mengikutinya. Akan tetapi di sana, Xiongzhan dan juga Zheng Lian itu tidak bisa masuk. Terdapat sebuah formasi yang secara mengejutkan itu menghalangi mereka. Nampaknya wilayah Sheng mempunyai sebuah larangan untuk pusaka mutiara. Di sana juga nampaknya mereka merasa kebingungan dengan apa yang kini terjadi. Zheng Lian kemudian memutuskan untuk menunggu Fahwa dan juga Silange di pintu keluar. Di dalam, Fahwa terus melihat dan terus merasakan gelombang yang kini mulai menguat. Di sana juga hadir Silange yang masih kebingungan dengan wilayah Sheng yang tak bisa mengikutinya. Pertemuan dari mereka kembali memicu sebuah pertarungan, namun Silange menolaknya. Menurutnya, pertarungan dari mereka itu tidak ada untungnya, yang dimana Silange juga menyarankan pertarungan akan dilanjutkan ketika pusaka tersebut sudah ditemukan. Dengan begitu, mereka pun setuju dan langsung pergi dari tempat tersebut. Mereka pun kini mulai menuju pada sumber gelombang itu. Namun, Fahwa menjadi sangat terkejut saat setelah Silange mengeluarkan teknik elemen api sekaligus menjadi elemen keempatnya. Dan tak lama, plak, kembali Silange terkena sebuah formasi dari Fahwa. Bentuk perlakuan dari Fahwa membuat Silange menjadi sangat kesal, hingga ia di sana langsung menyerangnya. Dan tak lama akhirnya mereka pun sampai di depan sebuah gerbang reruntuhan gunung. Di sana juga terlihat sebuah bongkahan batu yang berada di reruntuhan itu. Silange dan Fahwa yang penasaran kemudian berniat untuk mendekatinya. Sampai saat ini bongkahan yang terlihat itu masih nampak biasa saja. Namun meskipun begitu, gelombang yang terpancar itu nyatanya bersumber dari bongkahan itu. Silange juga mulai memeriksa hingga mencoba menghancurkannya dengan kekuatannya. Namun kembali, bongkahan batu tersebut itu tak bergeming, bahkan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Mereka semakin penasaran hingga Fahwa akhirnya menyentuh bongkahan batu itu, sampai akhirnya tangannya seketika menempel dan tak bisa dilepaskan. Dirinya dengan kecerdasannya kemudian mulai memprovokasi dan mengajak Silange untuk menyentuhnya. Benar saja, hanya dengan sebuah kata-kata sederhana, Silange yang tidak mau kalah, ia pun langsung menyentuhnya, membuat kini tangan dan tubuh keduanya itu tak bisa dilepaskan. Seketika bongkahan batu di sana kini mulai bereaksi. Silange yang mulai merasa kesal karena sudah ditipu, ia pun kemudian berusaha untuk menghajar Fahwa. Namun alih-alih menghajarnya, tubuh Silange tak sengaja menyentuh batu itu, hingga kini seluruh tubuhnya itu menjadi menempel. Sebuah getaran juga mulai dirasakan hingga keluar lembah. Di sana pasukan dari Fahwa terlihat menjadi khawatir. Kelompok dari wilayah Sheng kini merasakannya juga. Mulai bergerak, mereka nampak kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Xiongzhan yang sudah tak tahan kemudian memutuskan untuk menghancurkan penghalang di sana. Akan tetapi tak disangka formasi penghalang tiba-tiba menghilang, membuat mereka pun mulai masuk untuk menuju pada mereka di dalam. Di dalam, energi dari Fahwa dan juga Silange kini juga mulai terserap bongkahan batu tersebut. Bongkahan batu tersebut mulai menguat, membuat Silange berpikir bahwa tak lama lagi dirinya akan benar-benar mati. Setelah itu, bongkahan batu di sana mulai bergerak sampai akhirnya cahaya putih akhirnya terlihat. Bersamaan dengan itu, Xiongzhan pun muncul yang juga nampak penasaran dengan pusaka mutiara. Zheng Lian yang tak sabar juga memerintahkan untuk mencari pusaka itu pada mereka, namun setelah sekian lama mencarinya, pusaka mutiara tidak ditemukan. Sampai akhirnya Zheng Lian melihat sebuah pusaka yang kini dimiliki oleh Silange. Dirinya yang penasaran lantas meminta pada Xiongzhan untuk mengambilnya. Zheng Lian kemudian mulai melihatnya, dan tak diduga di dalam gelang tersebut terdapat sesuatu yang menjijikkan, membuat Zheng Lian nampak sangat malu akan pusaka Silange. Pusaka mutiara yang tidak ditemukan membuat Zheng Lian nampak kebingungan dan bahkan mengira bahwa
pusaka mutiara itu hanyalah khayalan belaka. Xiongzhan juga berpikir bahwa perjalanan mereka itu hanyalah sia-sia, membuat ia pun merasa sangat kesal. Bahkan di sana ia pun menghancurkan pakaian dari si Langge. Setelah itu mereka pun pergi dari tempat tersebut, dan Fahua akhirnya tersadar, dan si Langge saat ini terlihat sangat kesal dengan perlakuan dari Xiongzhan. Fahua juga mulai bergerak untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Mereka pun akhirnya berpisah dan akan segera kembali ke wilayahnya masing-masing. Di luar, seekor lumba-lumba juga telah menunggu si Langge. Fahua juga telah bergabung dengan pasukannya. Akan tetapi, tak disangka di perjalanan, Fahua lantas merasakan adanya sesuatu yang mendekatinya. Nampaknya, itu merupakan seekor monster laut yang legendaris. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita The Land of Miracles, dan jika kalian suka dengan ceritanya, Mimin dengan senang hati dan bangga pasti akan melanjutkan ke episode selanjutnya. Itu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.